Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir kembali ke channel Story of the Books. Dan di episode kali ini kita akan mengulas sebuah buku yang berjudul A Mind for Numbers, karya Barbara Oakley. Buku ini berkisah seputar kiat-kiat bagaimana kita mempelajari matematika dan sains secara optimal, dan memuat juga kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang susah payah, penuh perjuangan untuk mempelajari bidang matematika dan eksak ini. Nah, terus terang buku ini juga menjadi inspirasi ketika saya memilih jurusan yang saat ini saya jalani, yaitu yang terkait dengan bidang ekonometrika dan statistik. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, mari kita saksikan tayangan berikut ini ya. Check it out. Pernah terbayang untuk berteman dengan matematika atau ilmu eksak lainnya? Buat kalian yang ingin tahu cara belajar matematika dan bersahabat dengan angka, silakan simak video ulasan dari buku A Mind for Numbers yang sangat menginspirasi ini. Buku ini bisa kalian beli dari situs Amazon, baik versi digital maupun cetaknya. Buku A Mind for Numbers karya Barbara Oakley memberikan beberapa tips untuk menaklukkan matematika, sekaligus membagikan kisah-kisah motivasi dari orang-orang yang telah berhasil melakukannya, sehingga pembaca diharapkan tidak perlu takut lagi dengan momok matematika ataupun ilmu sains lainnya. Modal awal dan utamanya ternyata adalah mengubah mindset kita agar berani mencoba. Kalau baru mencoba saja takut, bagaimana bisa mencintai sesuatu, ya kan? Pernahkah kamu merasa pusing karena belajar matematika atau ilmu eksak lainnya? Kamu nggak sendirian, karena mayoritas orang pun ternyata merasakan hal yang sama. Penulis buku ini, Barbara, bahkan merasa frustasi, paling bego di kelas, bahkan sempat ingin berhenti dan pindah jurusan. Tapi endingnya justru ia berhasil bersahabat dengan angka, hingga mencapai level PhD di bidang engineering. Dalam buku ini ia membagikan pengalamannya dan beberapa orang yang memiliki cerita yang sama. Menurut Barbara, belajar matematika itu emang nggak mudah. Kerumitannya bisa karena konsep yang bersifat abstrak, transkripsi, serta diperparah dengan adanya Einstein effect. Menurut si penulis, matematika bersifat abstrak karena kita nggak bisa membayangkan simbol tambah kali bagi muncul dalam kehidupan nyata. Konsep tambah kali bagi hanya sebuah ide abstrak yang juga hanya ada di imajinasi kita. Transkripsi maksudnya adalah sebuah simbol matematika bisa saja memiliki banyak arti. Misalnya simbol kali sebenarnya adalah operasi penambahan yang diulang-ulang sebanyak beberapa kali. Adapun Einstein effect adalah sebuah keyakinan bahwa pemahaman kita atas sebuah konsep yang baru saja kita pelajari itu sudah tepat, sehingga sering menutup peluang terhadap alternatif pemahaman lain yang mungkin saja lebih benar. Biasanya kita baru sadar kekeliruan kita ini setelah kita mencoba untuk memahami kembali dengan membaca ulang konsep tersebut. Lalu apa saja sih yang perlu disiapkan saat kita mulai membaca buku yang berkaitan dengan matematika? Yang pertama adalah menyiapkan mental kita. Sang penulis merekomendasikan step pertama dengan membaca judul bab, subbab, lalu daftar pertanyaan yang ada di setiap bab. Setelah itu bacalah tiap bab dengan seksama dan menyeluruh sebelum mencoba menjawab pertanyaan di bab tersebut agar pemahamannya tidak setengah-setengah. Buku ini memperkenalkan dua konsep berpikir yang mungkin sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak kita sadari. Yaitu yang pertama adalah berpikir secara terfokus pada detail informasi atau gagasan, atau yang disebut juga dengan focus thinking. Dan yang kedua adalah berpikir secara global atau disebut juga dengan diffuse thinking. Focus thinking merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis, terstruktur, termasuk menganalisis suatu permasalahan. Kemampuan ini diatur oleh prefrontal cortex, yaitu area otak tepat di belakang dahi. Berbeda dengan focus thinking, diffuse thinking melibatkan semua area otak untuk mengumpulkan semua informasi yang telah kita pelajari dan mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Menurut penelitian, otak pada manusia terbagi menjadi dua sisi yang memiliki fungsi berbeda. Otak kiri lebih diasosiasikan dengan kehati-hatian, perhatian yang terfokus, dan kemampuan berpikir logis. Adapun otak bagian kanan mengatur mengenai kesadaran, keberadaan diri, dan lingkungan sekitar serta interaksi dengan orang lain, termasuk yang berhubungan dengan mengelola emosi.
Sebagai gambaran, orang yang terlalu fokus biasanya tidak sadar dengan kondisi di lingkungan sekitarnya. Misalnya ketika kamu sedang asik bermain game di HP, di sini otak mengaktifkan fungsi focus mode dan menonaktifkan fungsi diffuse mode. Menurut buku, baik fokus maupun diffuse mode sangatlah penting digunakan untuk mempelajari matematika maupun ilmu eksak lainnya. Sebagai penjelasan, pada gambar ini kita bisa melihat beberapa titik-titik berwarna biru yang merupakan informasi yang dikumpulkan pada saat kita mengaktifkan mode fokus. Adapun ketika kita mengaktifkan mode diffuse, maka otak akan menggabungkan beberapa informasi yang terkait untuk membentuk sebuah kesimpulan yang akan memberikan kita sebuah pemahaman. Pada episode ini kita sudah mengenal sedikit mengenai konsep focus mode maupun diffuse mode yang akan sangat membantu dalam mempelajari matematika ataupun ilmu eksak lainnya. Nah, di episode berikutnya kita akan lebih membahas mengenai bagaimana cara atau teknik mengaktifkan kedua mode ini secara simultan sehingga membantu kita untuk mempelajari matematika secara optimal. So, stay tune dan jangan lupa subscribe dan like. Thank you.